Halo, balik lagi bersama saya sendiri, The Traders Real. Ini adalah video tentang cara memilih risk reward yang cocok untuk kita sendiri. Risk reward ratio itu apa sih? Risk reward ratio itu adalah ekspektasi profit dan loss ketika kita mau masuk ke market. Cara menghitungnya sangat-sangat mudah. Tinggal kita kalikan aja total SL kita yang kita mau dengan ekspektasi R-nya atau reward-nya. Tinggal kita kali, mau kali 1 berarti RR-nya 1:1, kita kali 2 berarti RR-nya 1:2, kali 3 berarti 1:3, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita masuk ke chat room SHU USD. Nah, ini contoh entry-nya di sini dengan zona berapa pips nih, zona dari zona ke SL sekitar 40 pips. Kita lanjut ke X, ini contohnya cara menghitung. Modal sama semua, price sama semua, entry sama semua, SL sama semua. Yang beda adalah lot exit TP. Itu yang membedakan dari setiap ekspektasi. Contoh ini cara membedakannya. Oke, dari yang pertama dulu. Di sini kita risknya fix ya, 3%. Ini kita contohkan 3% dari 3000 berarti 90 USD tiap kita mau entry. 90 USD sama dengan 3%. Oke, entry yang pertama kita menggunakan lot, kapasitas lot 0,23. 0,23 dengan raise 3% dengan exit TP 1:1. PNL nya profit dan profit by dolarnya 89,98. Nah, kalian tinggal hitung ntar raise kita 3%, kita hitung jarak entry ke stop loss berapa pips, kita sesuaikan lotnya yang hampir mendekati 90 USD atau hampir 3% atau hampir mendekati 3%, ini 89,98 dengan RR 1:1 dapatnya 89,98, dan lossnya sekalipun loss juga sama 89,98. Profit and loss by persen 3%, berarti ini 1:1. Kita lanjut yang kedua. Modal sama, price-nya sama, entry-nya sama, SL sama, lot sama, namun TP berbeda. Ini exit TP untuk TP2. Ini adalah single shoot 1:1, ini single shoot 1:2, dan ini single shoot 1:3. Nah, artinya berarti satu risk untuk satu setup atau satu TP dan SL. Lot sama, exitnya 1:2. PNL berdasarkan dolar atau USD 179,92 profitnya, berdasarkan persen 6%. Nah, dengan modal profit dan lossnya 179,92, berdasarkan persennya 6%, balance 3.179,92. Lanjut yang ketiga. Modal sama, risk-nya sama, pair sama, entry sama, SL-nya sama, lotnya juga sama. Exit TP-nya ini adalah TP3 atau exit TP3 251. Profit dan loss-nya berdasarkan dolar 269,90. Berdasarkan persennya kita gain mendapatkan return 9%, satu kali trade dengan RR 1:3. Modal, profit dan loss 269,90, 9% berdasarkan balance terakhir 3.269,90. Nah, ini single entry untuk 1:3. Terus selanjutnya ini adalah cara entry safety target, atau kita memakai safety target 1:1 dan sisanya kita lepas. Nah, contohnya modal sama 3000, risknya tadi kan 3%, kita pecah bagi 2 untuk 2 TP, TP1 dan TP2. Berarti kita gain risk kita 1,5.
untuk dua posisi entryannya sama, SL-nya sama, namun lot berbeda. Nah, 1:1 TP-nya 20595157 dengan lot 0,12. Untuk 1:2 nya risknya sama, lotnya 0,11 karena ini tadi kan 0,23. Nah, misalkan lotnya genap atau 0,24, tinggal dibagi 2 aja, disamakan 0,12 dan 0,12. Profit dan loss berdasarkan dolar TP1 kita mendapatkan 46,94 USD atau 1,5%. Nah, 1,5% dari yang ini. Berarti kita sudah plus 1,5%. Terus untuk posisi keduanya 1,5% juga, lot 0,11 dan TP2 mendapatkan profit and loss-nya berdasarkan dolar 86,05% sama dengan 3%. Nah, 3% untuk 1:2. Apabila kita loss untuk 1:2, kita udah termasuk BIP ya. Jadi misalkan 1:1 profit dan 1:2 nya loss, berarti kita BIP nggak ada profit dan loss. Nah, berarti modal kita tetap. Dan ini profit dua-duanya, contoh aja profit dua-duanya kita mendapatkan gain 4,5% dan profit dan loss-nya PNL-nya 132,99 USD. Balance terakhir 3,132,99. Terus kita lanjut yang keempat. Yang pertama TP1 mendapatkan PNL buy dolarnya 46,94. Untuk yang kedua exitnya di 2051,333. PNL buy dolarnya 129 atau 1:3. Nah, berarti ini yang kita pecah adalah 1:1 dan 1:3. Kalau yang sebelumnya kan 1:1 dan 1:2. Atau berdasarkan persen kita gain 6%. Dan balance kita 3176,03. Dan yang terakhir ini kita ngambil pecahan risknya dari 1:2 dan 1:3. Untuk berdasarkan dolarnya 1:2 kita mendapatkan 93,88. Terus 1:3 nya 129,09. Nah, yang 1:2 dapat 3% dan 1:3 dapat 4,5% dan menghasilkan 7,50%. Nah, berdasarkan USD nya profit dan loss nya 222,97. Berarti balance terakhir kita 3222,97. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Ini adalah visual atau gambaran kita sebelum masuk ke real market. Jadi kita memvisualkan dulu nih belum masuk ke real marketnya, mau pakai RR yang single entry atau mau yang pakai safety target. Nah, itu. Terus yang kedua, sebelum menjalankan lihat data dari metode masing-masing. Nah, jadi sebelum kita menerapkan atau memilih RR yang mau kita pakai, sebaiknya kita balik ke belakang melihat data backtest kita. Contoh, misalkan dalam 1 tahun kita entry di gold dengan RR 1:1-nya berapa kali kejemput dalam 1 tahun, berapa kali kejemput 1:2-nya dalam 1 tahun, berapa kali kejemput 1:3-nya dalam 1 tahun. Nah, di situ kita milih nih, oh ternyata 1:2-nya lumayan kencang, lumayan sering kejemput. Contoh, misalkan anggap aja nih dari 100 kali trade dalam 1 tahun ada 30 kali SL. Itu SL nya aja ya, belum kita hitung masukin RR nya. Terus kita tengok lagi 1:2-nya 1:1-nya kejemput 40 kali, 1:2-nya kejemput 20 kali, dan 1:3-nya kejemput 10 kali. Nah, dalam 1 tahun. Itu cuma contoh misalkan. Terus kita pengen memilih 1:1 dan 1:3. Nah, berarti sebelum kita mau ke forward test atau masuk di real market, kita sudah menyiapkan
untuk jangka panjang ke depan aku memakai RR 1:1 dan 1:3 itu satu. Atau untuk kedepannya tradeku aku mau mengambil single entry atau 1:2 dengan fix RR. Nah, yang terakhir risk berdasarkan persen itu fix dan yang berubah-ubah itu lot. Nah, ini yang menarik. Risk ini fix ya. Fix maksudnya itu fix, risk itu tetap, mau berapapun modal kita risknya tetap 3%, 2%. Contoh ini SL nya berapa tadi, sekitar 40 pips, berarti dapat lotnya 0,23. Semisalkan SL kita cuma 20 pip dengan risk 3%, berarti modal yang kita siapkan untuk kehilangan risk 3% adalah 90 USD. Dengan kapasitas SL kita cuma 20 pips, berarti lot kita berubah jadi 0,45. 0,45 kan dikali 20 pips kan dapatnya 90 USD. Nah, jadi lot itu fleksibel ya. Yang fix itu adalah risknya berdasarkan persen. Ada juga kok yang menerapkan fix lot, ada juga. Nah, nanti bakal kita bahas di video selanjutnya. Oke, segitu saja dulu dari saya sendiri, The Traders. Salah hilap mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video-video yang saya upload. Oke, jangan lupa join di grup kita biar kita diskusi bareng-bareng. Oke, thank you.